Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ragil dengan NIM 146120124050. Dengan ini mempresentasikan hasil laporan keuangan dari PT Astra International Tbk. Dengan daftar isi yaitu ada 6 poin yang akan dibahas di presentasi kali ini, yaitu poin pertama itu aset lancar tahun 2022 dan 2023, aset lancarnya si PT ini. Sama poin nomor 2, aset tidak lancar tahun 2022 dan 2023, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan terakhir ekuitasnya. Oke, sebelum lanjut ke materinya, kita latar belakang dulu. Latar belakang tentang PT Astra International. PT Astra International Tbk atau Perseroan itu didirikan dan memulai kegiatan usahanya pada tahun 1957 dengan nama PT Astra International Incorporated pada tahun 1990. Perseroan mengubah namanya menjadi PT Astra International Tbk. Perseroan berdomisili di Jakarta Pusat, Indonesia dengan kantor pusat di Menara Astra, Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 5-6 Karet, Tengsin, Tanah Abang, DKI Jakarta. Ruang lingkup kegiatan perseroan seperti yang tertuang dalam anggaran dasarnya adalah perdagangan, industri, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, itu termasuk konstruksi dan real estate, jasa, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, jasa informasi dan komunikasi. Oke, langsung masuk di aset lancarnya PT Astra International Tbk. Bisa dilihat aset lancarnya itu dari tahun 2023 itu senilai 176.738 juta. Karena ini disajikan dalam bentuk miliar. Bisa dilihat dari ada kas, investasi lain-lain, sama pihak ketiga, piutang pembiayaan, semua dimasukkan. Jadi itu dimasukkan di aset lancar dan total aset lancarnya itu untuk tahun 2022 tuh 179 miliar 818 juta. Kalau untuk tahun 2023 176 miliar 738 juta. Oke, lanjut. Aset tidak lancar pada tahun 2022 dan 2023 bisa dilihat di sini. Aset tidak lancarnya itu totalnya ini bisa dilihat di dalamnya ini termasuk ada piutang usaha, piutang pembiayaan, pajak dibayar di muka, aset pajak tangguhan, properti investasi, dan lain-lain. Yaitu di total aset tidak lancarnya itu di tahun 2022 karena 2022 ini sebelah kanannya dan 2023 ini sebelah kiri. Bisa dilihat totalnya 233 miliar 470 juta untuk tahun 2022. Kalau untuk tahun 2023 totalnya jumlah aset tidak lancar totalnya 266 miliar 237 juta. Oke, lanjut. Nah, ini dia total asetnya. Ini total aset dapat dari mana? Dapat dari aset lancar ditambah aset tidak lancar. Nah, ini di tahun 2022 kan aset tidak lancarnya kan 179 miliar 818 juta. Kalau tidak kurang yakin nanti bisa dikembalikan videonya berapa detik. Ditambah 233 miliar 479 juta. Jadi kita lihat total asetnya di tahun 2022 berapa?
total aset lancar plus aset tidak lancar. Kita lihat ada 413 miliar 297 juta. Untuk tahun 2023 itu aset lancarnya kan ada 176 miliar 738 juta. Ditambah aset tidak lancarnya yaitu sebesar 266 miliar 237 juta. Dan totalnya itu 442 miliar 975 juta. Oke, lanjut. Ya, untuk liabilitas jangka pendek dulu ya. Itu dia di tahun 2022 itu menghasilkan sebanyak 119 miliar 198 juta. Ini bisa dilihat di dalam liabilitas jangka pendek ini terdapat pinjaman jangka pendek, utang usaha, liabilitas lain-lain, dan utang pajak, akrual, dan lain-lain. Jadi ini totalnya itu 119 miliar 198. Itu di tahun 2022. Dan 2023 itu sebesar 150 miliar 7 juta. Karena ini masih di liabilitas jangka pendek. Oke, lanjut. Nah, untuk liabilitas jangka panjang itu dia mendapatkan totalnya untuk tahun 2022 itu 50 miliar 379 juta. Karena 2022 ya kanan ya, 2023 dikira, ingat. Jadi baru di tahun 2023 itu menghasilkan sebanyak 53 miliar 999 juta. Ini untuk liabilitas jangka panjang. Ini ya bisa dilihat ya, liabilitas lain-lain. Ini semua masuk ini dan totalnya yang ini ya. Oke, lanjut. Nah, untuk total liabilitasnya itu sama kayak tadi total aset, tinggal ditambah aja semua. Liabilitas jangka pendek ditambah liabilitas jangka panjang. Ditambah aja. Ini kan 2022 ini sebesar 119 miliar 198 juta. Ditambah 50 miliar 379 juta. Totalnya 169.577 juta. Untuk di tahun 2023 itu sebesar 150 miliar 7 juta. Itu kan untuk jangka pendek, untuk jangka panjangnya 53 miliar 999 juta. Jadi ini total liabilitasnya 169 juta 577 juta untuk tahun 2022. Untuk tahun 2023 204 miliar 6 juta. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk di ekuitas. Kalau bedanya ekuitas ini dia langsung semua, tidak tidak sama kayak aset dan liabilitas. Kan kalau aset kan ada aset lancar, satu sama aset tidak lancar. Nah, baru di total nih, digabung. Itu untuk aset. Kalau liabilitas sama, liabilitas jangka panjang sama liabilitas jangka pendek, baru digabung. Kalau ekuitas ini dia itu satu langsung semua. Lihat ya. Ekuitas ini modal saham sebesar berapa ditanam, udah dicantumin semua nih. Ada berapa tambahan di sektor ini ekuitas yang dia distribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non pengendali. Ini langsung dijumlah nih. Jumlah ekuitasnya 238 juta 238 miliar 969 juta. Untuk tahun 2022 243 miliar 720 juta. Kenapa sering gitu? Nih untuk tahun 2023 di kiri ya, di sini.
untuk 2022 yang kanan. Oke. Oke. Langsung kita total semua dari awal, dari total aset sama liabilitas sama ekuitas. Kita pakai rumus dasar persamaan akuntansi, yaitu total aset sama dengan total liabilitas plus ekuitas. Ini untuk di tahun 2022 liabilitasnya kan 169 miliar 577 ditambah total ekuitasnya 243 miliar 720. Ini untuk tahun 2022. Lihat ya, total liabilitas tahun 2002 169 kan. Nah, ini kan untuk tahun 2002 169. Totalnya yang dilihat. Nah, 169. Sekarang ekuitasnya juga dilihat tahun 2022 berapa? 243 miliar 720. Nah, kan udah toh. Nah, kita lagi lanjut. Apakah betul sesuai dengan asetnya? Asetnya tahun 2022 yaitu 413 miliar 297 juta. Apakah lihat dia balance nggak? Nah, balance kan 413 juta 297. Kalau ini ditambah ini ya, hasilnya ini. Jadi, untuk total aset itu balance sama total liabilitas dan ekuitas tahun 2002. Tuh, kalau kita lihat lagi nih 2023 apakah dia balance atau tidak. Kita buktikan, ayo liabilitasnya berapa? 204.006. Ini total liabilitasnya. 204.006 2023 ya. Sama total asetnya berapa? 442. Ini 204.006. Ditambah ekuitasnya berapa? 238.969. Nih, 238.969. Ini kalau liabilitas kalau digabung dengan ekuitas hasilnya harus sama dengan total aset. Itu kalau pakai rumus persamaan dasar akuntansi. Karena harus balance dia. Ini ditambah ini sama dengan ini. Jadinya ini juga balance dan betul. Oke, jadi tidak ada yang janggal di perusahaan Astra International ini ya untuk tahun 2022 dan 2023-nya. Itu balance semua. Begitu. Langsung terakhir kesimpulan. Berdasarkan data total aset PT Astra International Tbk yang meningkat dari 413 miliar 297 juta. Ini saya salah ini. 100 juta. Pada tahun 2022 menjadi 442 miliar 975 juta. Pada tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan aset yang positif. Kenaikan ini mencerminkan kinerja keuangan yang kuat, strategis bisnis yang efektif, serta kemampuan Astra dalam beradaptasi dengan kondisi pasar. Hal ini juga menegaskan posisi Astra sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan portofolio bisnis yang beragam dan berdaya saing tinggi. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada informasi yang keliru atau salah kata dari saya mohon maaf. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.